pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat mengenai ketersediaan pangan di Indonesia. Walaupun wabah COVID-19 ini masih dalam kategori tinggi, akan tetapi kegiatan produksi dan distribusi bahan pangan masih harus berjalan di tengah pandemi ini. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang sangat penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar bagi warga, khususnya warga Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Tinggi kelapa sawit dapat mencapai 24 meter. Jenis tanah mempengaruhi tingkat produksi kelapa sawit dan membutuhkan curah hujan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 1.500 sampai 4.000 mm per tahunnya. Tingkat curah hujan mempengaruhi jumlah pelepah yang dihasilkan oleh kelapa sawit. Kelapa sawit ditanam dengan jarak 9 x 9 meter agar setiap tumbuhan mendapatkan cahaya matahari. Spesies kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkang di Kalimantan Timur, khususnya Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, yaitu jenis Dura. Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolah. Namun biasanya tandan buahnya berukuran besar dan kandungan minyak per tandannya sekitar 18%. Buah sawit berwarna hitam karena belum siap panen, dengan buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Proses pemanenan buah kelapa sawit dikerjakan 3 orang. 1 orang memanen dan 2 orang membersihkan pelepah serta mengangkut buah dari kebun keluar yang nantinya akan diambil oleh pengepul. Kelapa sawit melimpah dengan harga turun, dan sebaliknya, buah sawit sedikit harga naik yang dipengaruhi dengan curah hujan yang kurang dan kurangnya ketersediaan pupuk subsidi. Hasil panen buah kelapa sawit ditimbang dan
proses loading atau sering disebut dengan pengangkutan buah yang nantinya akan diantar ke pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Simi Apriwanti, mahasiswa KKN Stiper 2020 yang di Desa Tepian Makmur ini. Di sini saya ingin menggali informasi tentang ketahanan pangan di masa pandemik ini, Pak. Terlebih dahulu, mohon maaf Pak, Bapak dengan nama siapa? Bapak Suwandi. Pak Suwandi. Ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana hasil panen sawit selama pandemi ini Pak? Hasil panennya ya buahnya kurang, tapi alhamdulillah selama pandemi ini sawit ya masih bisa bertahan lah ekonomi kita. Alhamdulillah bisa bertahan ekonomi masih. Kalau dengarkan daripada yang lain-lain karet kayak apa kan, karet kemarin kan sempat tidak laku. Alhamdulillah ini sawit masih bertahan terus. Sekarang malah mulai naik lagi harganya. Sekarang 1.350 di petani. Bagaimana harga hasil panen selama pandemi Pak? Ada penurunan? Tadi sudah Pak? Tidak ada, ini sudah mulai naik lagi sudah. Kemarin sempat 950, sekarang sudah sampai 1.350 lagi sudah naik. Mudah-mudahan nanti naik terus. Berapa lama Bapak sebagai pengepul buah sawit ini Pak? Kita hampir 10 tahunan. 10 tahun. Kalau Bapak punya lahan sawit berapa hektar Pak? 3,5 hektar aja. 3 hektar. Itu sudah panen semua atau ada yang masih kecil? Alhamdulillah sudah semua. Seperti apa strategi Bapak dalam membeli buah sawit selama pandemik ini Pak? Strateginya ya kita beli ya sebelum pandemi pun kita beli timbang bayar ya alhamdulillah selama ini ya kita berjalan lancar. Pabrik pun lancar ya alhamdulillah. Apa saja kendala Bapak selama pandemi ini Pak? Kendalanya ya ini petani cari pupuk subsidi ini yang susah. Jadi hasil sawitnya tuh pada turun semua ya Pak? Iya, ini turun karena kemarin kemarau panjang kan buahnya kurang. Biasanya Ini ya alhamdulillah ini sudah mulai banyak lagi tapi belum masak, masih mentah-mentah. Biasanya kalau 1 hektar itu bisa berapa panennya Pak? 1 hektar itu kemarin sempat 3,5 ton waktu masih normal-normalnya. Sekarang ya 2 hektar aja 17 kintal, 15 kintal. Jadi tidak ada 1 ton untuk per hektar. Nah, itu mungkin saja pertanyaannya Pak. Ya. Mohon maaf, terima kasih Ya. telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.